lagi diomongin. Ya, nggak ada omongan. Siapa yang akan mengganti tiket pulang saya ini? Sedangkan saya sampai jam segini masih ada di Soekarno-Hatta. Contoh. Itu contoh, belum yang lain. Udah sekarang intinya kita aja. Kita minta ganti rugi 100 kali 55 lipat harga tiket. Ayo. Kembali lagi bersama kami di Newsline. Nah pemirsa, ngerasain gak sih kalau harga tiket pesawat di Indonesia ini mahal ya, khususnya untuk penerbangan dalam negeri? Bahkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun mengatakan harga tiket pesawat Indonesia termahal kedua di dunia. Nah untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi atau BKT bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder terkait telah melakukan kajian terkait harga tiket pesawat. Dan hasilnya ada berapa nih Naila? Hasilnya ada 4 rekomendasi yang mereka berikan kepada pemerintah agar tiket pesawat lebih murah dari saat ini. Salah satu rekomendasi jangka pendek adalah penghapusan pajak tiket untuk pesawat sehingga tercipta equal treatment atau kesetaraan perlakuan dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya. Hal ini berdasarkan PMK nomor 80. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sepakat kalau salah satu penyumbang harga tiket pesawat yang mahal adalah pungutan pajaknya. Mas Menteri ini juga menyetujui usulan penghapusan pajak tiket pesawat yang diusulkan oleh Kemenhub. Sandi juga melihat kalau dampak pergerakan wisatawan lokal kepada ekonomi lokal lebih tinggi dari wisatawan mancanegara. Menurut Sandi, dampak perekonomian yang dibawa oleh wisatawan lokal kepada wilayah yang mencari destinasi dapat mengganti pemasukan negara yang hilang dari penghapusan pajak tiket pesawat. Dan upaya pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya dalam industri penerbangan nasional disambut baik oleh Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau INAKA. INAKA juga mengungkapkan kalau permasalahan di penerbangan nasional memang sangat kompleks ya dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga tentunya. Dan mengakui juga kalau saat ini biaya penerbangan memang sangat tinggi melebihi tarif tiket pesawat yang telah ditetapkan pemerintah sejak 2019. Akibatnya maskapai merugi dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usaha. Dan menurut INACA juga biaya tinggi dari operasional penerbangan ini ada misalnya harga aftur yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Kemudian juga adanya antrian pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang memboroskan bahan bakar serta biaya ke bandar udaraan dan juga layanan navigasi penerbangan. Sedangkan biaya tinggi dari non operasional seperti adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda. Sebagian besar biaya penerbangan juga terpengaruh langsung maupun tidak langsung dari kurs dolar Amerika Serikat. Semakin kuat nilai dolar terhadap rupiah, maka biaya penerbangan juga ikut naik. Nah pemirsa, kalaupun harga tiket pesawat mahal, tapi jika didukung dengan fasilitas yang setara, mungkin kita akan lebih bisa maklum ya. Tapi ini nih, kalau misalnya fasilitasnya tidak mendukung, seperti seringnya delay atau keterlambatan jadwal yang kerap terjadi, ya nggak heran juga sih kalau penumpang bisa ngamuk pada akhirnya. Iya, ini juga banyak yang komplain ini di sini. Ngantar mayat lagi sih. Nah, pemirsa, apakah akan terwujud kita warga Indonesia bisa terbang tanpa perlu bayar mahal lagi? Semoga bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.